Sebenarnya ayah tuh lagi dalam pantauan dokter. Sebenarnya Kamis besok tuh mau dikontrol lagi, cuman untuk memastikan sebenarnya sakit apa. Cuman ya nggak keburu kan, udah nggak ada. Jenazah sih kelihatan bersih gitu ya, dan udah nggak adanya juga nggak dalam kondisi yang terlihat kesakitan gitu sih. Senang sih, maksudnya nggak nyangka aja sih dari pihak keluarga, apalagi waktu pas pertama kali ngelihat ayah tiba-tiba bangun terus pergi ke musola, itu luar biasa aja perasaannya, kayak nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan tadi saya melihat sendiri, mendengar sendiri, saya ikut sholat jenazah. Saya ngelihat wajahnya langsung sebelum tutup kain kafan. Bersinar banget dan tersenyum. Saya merinding dan saya nangis. Cuman saya mau nyium, saya takut air mata saya netes. Kalau itu adalah hal yang nggak bisa aku jelaskan ya, karena kan hijrah juga kemauan dalam dirinya sendiri gitu. Jadi beliau juga bilang kalau setiap hari tuh manusia tuh hijrah ke arah yang lebih baik. Jadi pengertian hijrah menurut beliau itu seperti itu. Perihal daripada taubatnya almarhum Ki Joko Bodo, ini adalah suatu yang sangat diapresiasi. Karena memang taubat itu adalah sesuai dengan ajaran di mana agama, yaitu Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Kabar duka cita datang dari mantan paranormal Ki Joko Bodo yang mengembuskan nafas terakhirnya dengan tenang di usianya yang ke-57 tahun. Pria kelahiran 17 Februari 1964 itu meninggal dunia di kediamannya pada 22 November 2022. Kesedihan tidak dapat disembunyikan keluarga dan para kerabat saat mengiringi jenazah Ki Joko Bodo ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Kober Lubang Buaya, Jakarta Timur. Almarhum Ki Joko Bodo yang selama hidupnya dikenal masyarakat sebagai paranormal fenomenal yang lekat dengan dunia spiritual sudah sejak lama mengundang rasa penasaran banyak orang. Mengingat pria yang kerap memakai pakaian serba hitam itu akhirnya memutuskan untuk hijrah. Metamorfosa Ki Joko Bodo tidak hanya terlihat dari penampilannya belaka, namun juga dari tindakan dan ucapannya. Tidak sedikit yang memberikan kesaksian perihal perubahan Ki Joko Bodo yang lebih religius dalam menjalankan perintah agama. Lantas, seperti apakah perjalanan hidup Ki Joko Bodo sebelum akhirnya memutuskan hijrah dan menghabiskan sebagian besar masa tuanya untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta? Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kematian Ki Joko Bodo memang mengejutkan banyak pihak, terlebih bagi keluarga yang ditinggalkannya. Mantan paranormal yang dahulu dikenal dengan sosoknya yang eksentrik itu diketahui sedang berjuang melawan penyakit yang sedang diidapnya. Pria kelahiran Singaraja 17 Februari 1964 itu diketahui menjalin hubungan sangat dekat dengan keluarga, terutama dengan anak-anaknya. Yang mengejutkan banyak orang, Ki Joko Bodo meninggal dengan wajah bersinar terang. Kepergian pria bernama asli Agung Yulianto itu tidak hanya ditangisi oleh keluarganya saja, tetapi juga para kerabatnya. Lantas, seperti apakah kronologis wafatnya Ki Joko Bodo? Benarkah sebelum berpulang, Ki Joko Bodo sempat berwasiat pada anak-anaknya? Kronologinya sebenarnya tadi pagi itu ayah lagi habis mandi, itu sekitar jam 9-an. Habis mandi itu ayah dijemur di depan situ, depan saung itu. Habis itu ya setelah pas jam 10 itu dinyatakan dokter udah nggak ada. Sebenarnya ayah tuh lagi dalam pantauan dokter. Sebenarnya Kamis besok tuh mau dikontrol lagi, cuman untuk memastikan sebenarnya sakit apa. Cuman ya nggak keburu kan, udah nggak ada. Saya kaget luar biasa, ternyata informasi yang saya dapatkan
mengagetkan sekali beliau meninggal. Ya bahkan tadi saya melihat sendiri, mendengar sendiri, saya ikut sholat jenazah. Saya ngelihat wajahnya langsung sebelum tutup kain kafan. Bersih, bersinar banget dan tersenyum. Saya merinding dan saya nangis. Cuman saya mau nyium, saya takut air mata saya netes. Ya, sosok ayah yang panutan sih, sosok ayah yang luar biasa yang lebih sering ngasih contoh dibanding kasih saran atau masukan gitu. Lebih sering bertindak dibanding berbicara. Jenazah sih kelihatan bersih gitu ya, dan udah nggak adanya juga nggak dalam kondisi yang terlihat kesakitan gitu sih. Nah itu yang saya bilang, titik akhir seseorang itu dilihat dari ujungnya dia seperti apa. Dan saya melihat Ki Joko Bodo itu seperti itu. Terlepas masa lalunya seperti apa, setiap manusia punya masa lalu yang mungkin setiap orang pasti memiliki. Tetapi kita melihat pada saat ending, kalau berpikir beliau ini orang baik. Dibilang orang soleh. Perjalanan hidup Ki Joko Bodo memang tidak bisa lepas dari dunia gaib atau supranatural. Embel-embel paranormal yang melekat pada dirinya menjadikannya sebagai sosok yang penuh dengan misteri. Berbagai cerita mistis tentang Ki Joko Bodo tersebar luas dari satu mulut ke mulut lainnya. Tidak sedikit rekan seprofesinya yang menjadi saksi perjalanan hidup Ki Joko Bodo dan sisi lainnya yang dulu tidak bisa dipisahkan dengan dunia supranatural. Namun semua berubah. Bagai suratan takdir yang tidak dapat ditolak. Metamorfosa Ki Joko Bodo tidak hanya terlihat dari penampilannya, tetapi juga perubahan spiritualnya. Ya, Ki Joko Bodo memutuskan hijrah dan menjalani hidup dengan lebih mendekatkan diri pada Sang Khalik. Perubahan spiritual itu juga yang diamini oleh keluarganya. Lantas, seperti apakah perjalanan hidup Ki Joko Bodo sebelum akhirnya memutuskan hijrah? Manusia itu serba terbatas. Serba tidak ada yang abadi. Jadi di dunia tidak ada yang abadi. Ingat kamu ya, walaupun kamu ingin cantik secantik apapun, tapi ingat kodrat. Jadi di usia sekian ya yang terjadi akan seperti itu. Jadi udah hitam. Udah dicukur juga, udah hitam. Jadi tapi walaupun demikian, kita menghitamkan diri bukan berarti kita mau untuk katakanlah bersenang riang enggak, tapi kalau gini harus ingat kepada Tuhan dan kita tetap menjalankan ritual ibadah itu wajib. Terus terang aku pecinta wanita lah. Istriku memang banyak lah, per provinsi harus ada istri, karena memang imajinasi orang kan macam-macam. Ayo kita nikah tapi kita tidurnya di pohon, kan sama orang Sulawesi itu di pohon. Di pohon Sulawesi. Kemudian ada nikah di air, nikah di gunung. Tapi itu dulu. Kalau aku sih nggak pernah lihat ayah ninggalin atau punya barang yang kayak gitu lagi ya. Maksudnya udah nggak ada mungkin. Aku nggak pernah lihat juga. Aku terpaksa potong rambut itu kan, aku pernah masuk jadi lorong waktu itu antah berantah. Itu setiap masuk itu rambutku nyangkut kan, kok sakitnya setengah mati itu. Iya, jadi setiap ini sakitnya sembuhnya ternyata aku potong. Waktu pertama sebelum profesor ini sampai 3 bulan sih. Sampai 3 bulan kan menyiksa kan sebenarnya. Kalau kita udah masuk ke alam astral, kita masuk ke sana ya, kita itu sebenarnya nggak bisa keluar. Kecuali kalau orang itu bisa melihat tandanya ketika masuk tadi aku di pancuran. Kalau itu adalah hal yang nggak bisa aku jelaskan ya, karena kan hijrah juga kemauan dalam dirinya sendiri gitu. Jadi beliau juga bilang kalau setiap hari tuh manusia tuh hijrah ke arah yang lebih baik. Jadi pengertian hijrah menurut beliau itu seperti itu. Nah, itu proses spiritual ya, setiap kita juga menjalani journey seperti itu, perjalanan hijrah seperti itu. Kita hanyalah penyaksi dan penyerta bagi setiap proses orang ya, detailnya nanti mungkin akan dibikin antologi atau apa nggak ngerti, pokoknya kita ngalir aja. Sekarang fokusnya bagaimana keluarga bisa
mengikhlaskan semua, kembalikan semua ke Allah, mempermudah perjalanan beliau menuju sang Khalik, kembali ke kesejatian jiwanya sebagai ruh ya. Doakan semuanya seperti itu. Kalau aku melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan Tuhan, aku menyesal banget. Seperti misalnya minum minuman keras, kemudian berzina dan sebagainya, itu harus penyesalan yang sangat menyesal lah. Senang sih, maksudnya nggak nyangka aja sih dari pihak keluarga, apalagi waktu pas pertama kali ngelihat ayah tiba-tiba bangun terus pergi ke musola, itu luar biasa aja perasaannya, kayak nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pengennya sih apa yang udah diusahakan ayah, apa yang sudah dimimpikan ayah sih pengen dilanjutin. Cuman ya kita lihat situasinya aja nanti. Sebenarnya dulu sempat ada omongan buat pesantren segala macam, cuman nggak tahu nih follow up-nya gimana gitu. Mungkin aku dari pihak keluarga juga cari solusinya. Perihal daripada taubatnya almarhum Ki Joko Bodo, ini adalah suatu yang sangat diapresiasi. Karena memang taubat itu adalah sesuai dengan ajaran di mana agama, yaitu Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia itu husnuzon, berprasangka baik kepada Allah taala. Sebagaimana almarhum daripada Ki Joko Bodo, dia sudah bertaubat kepada Allah, maka 100% kita harus prasangka baik kepada Allah bahwasannya Allah Ta'ala telah menerima daripada taubat si almarhum. Sejumlah kerabat dan orang-orang terdekat mengiringi jenazah Ki Joko Bodo sebelum dimakamkan ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Kober Lubang Buaya, Jakarta Timur. Kesedihan membayang di wajah para kerabat dan sahabat almarhum Ki Joko Bodo. Rasa sedih bercampur haru menghiasi wajah mereka yang datang memadati tempat peristirahatan terakhir Ki Joko Bodo. Lantas, seperti apa sosok almarhum Ki Joko Bodo di mata kerabat di semasa hidupnya? Yang pertama, beliau itu orangnya nyentrik, tapi secara pertemanan orang yang cukup baik, orang yang humble. Kemudian juga ya beberapa kali juga syuting bareng saya, ngobrol bareng saya, kemudian berburu yang aneh-aneh juga beberapa kali bareng saya, beberapa kali juga tirakatan bareng, beberapa kali juga berangkat keluar bareng. Jadi memang kalau saya dibilang kedekatan saya, ya saya dekat banget dengan beliau. Cuma memang pas beliau ini sakit seperti hilang kabar, kemudian dikontak susah, ketemunya susah. Tapi memang secara pribadi orang yang sangat baik. Apapun itu, kadang-kadang penemuan hidup, penemuan jati diri itu kan proses berjalan, dan proses belajar itu kan tidak pernah putus sampai kita ke liang lahat. Tentu dalam konsep ini saya sangat mengapresiasi, sangat mengagumi beliau, karena selama ini beliau itu memang kadang-kadang orangnya berubah-berubah dan kadang-kadang lucu gitu. Sehari-hari saya ngobrol sama beliau tuh suka lucu-lucu juga ceritanya, suka berubah-berubah. Kadang ngomongnya apa, besok berubah apa, tapi buat saya secara teknis pribadinya ya pribadi yang sangat baik. Beliau itu saya anggap orang tua saya dan beliau menganggap saya anaknya. Dulu semasa saya sebelum viral di YouTube, itu saya bersama beliau di Istana Wong Sinting dan saya mensupport beliau untuk mendirikan sekolah metafisika Indonesia dulu ya, dan perjuangan beliau sama saya. Dan saat itu memang saya diajarkan beliau untuk menjadi sosok spiritualis ya. Joko Bodo lebih dari sahabat ya, karena beliau ini udah anggap saya sebagai anak ya. Yang jelas saya sebagai saksi hidup ya. Saya seperti saya sampaikan, saya dekat sama beliau. Bahkan pada saat saya ngajak beliau untuk ke Malaysia waktu itu, turun dari pesawat dia sempat hilang. Saya bingung karena saya ngajak dia. Pagi-pagi buta saya ajak dia ke Malaysia tanpa pengetahuan dia waktu itu. Saya cari-cari dia, ternyata dia lagi di musola. Nah itulah yang saya bilang, titik akhir seseorang itu dilihat dari ujungnya dia seperti apa. Dan saya melihat Ki Joko Bodo itu seperti itu. Terlepas masa lalunya seperti apa, setiap manusia punya masa lalu yang mungkin setiap orang pasti memiliki. Tetapi kita melihat pada saat ending. Kalau berpikir
beliau ini orang baik. Dibilang orang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umat, apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka hendaklah kita menceritakan yang baik-baik tentang perjalanan hidup daripada si almarhum. Itu adalah ajaran daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di masa hidupnya almarhum Ki Joko Bodo ini kita tahu semua bahwasannya dahulu beliau ini adalah berprofesi sebagai paranormal, ya. Lantas kemudian ada i'tikad baik dari almarhum untuk memperbaiki diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat diapresiasi, telah dibuktikan oleh almarhum Ki Joko Bodo, yang mana sebelum wafatnya beliau dia sudah betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dan bertaubat. Nah, kita sebagai masyarakat mendoakan daripada almarhum, semoga taubatnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.